Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Oke, semangatnya luar biasa ya. Oke, pertama-tama marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam ya. Terlebih lagi kita bersyukur bahwa kita diberi kesempatan kembali untuk bertemu tatap muka. Ya, selama ini kan kita hanya belajar dari rumah ya. Ya, jadi kali ini kita sudah beberapa hari ini kita sudah bisa diizinkan kembali melakukan pembelajaran tatap muka ya. Jadi kita bersyukur meskipun pelaksanaan ini mengikuti beberapa aturan termasuk mengenai penjadwalan atau shift yang kalian harus jalani ya. Misalnya 12 siswa hari ini, esoknya 12 siswa berikutnya. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita dulu berdoa agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya persilahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa ke depan. Seluruhnya siap gerak. Mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua siap belajar? Coba diperbaiki dulu maskernya ya. Mejanya dirapikan dulu Akram ya, kursinya diluruskan ya. Oke, hari ini ada teman yang sakit atau ada yang tidak hadir tanpa keterangan? Amin semua. Masya Allah, berarti kelas 4A ini siswa yang rajin dan selalu menjaga kesehatan. Buat terkait dengan gambar di monitor, ya itulah materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, namun sebelumnya kita akan mengulas kembali pelajaran sebelumnya yang masih terkait dengan materi ini, yaitu materi tentang bersih itu sehat. Ya, nah terkait dengan materi minggu lalu, Pak Guru ingin mengulas sedikit ya. Nah, di sini masih ingat kan? Apakah itu bersih? Siapa yang bisa? Iya. Bersih artinya bebas dari kotoran. Bersih, bebas dari kotoran. Bagaimana yang lain? Betul tidak? Betul. Iya. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang masih ingat pengertian suci? Berapa? Oke. Suci artinya bebas dari najis. Bagaimana yang lain? Betul tidak? Betul. Iya, bagus. Nah, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang masih ingat pengertian najis? Iya. Najis adalah yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Iya, yang menyebabkan terhalangnya seseorang beribadah kepada Allah. Ya, jadi kalau ada najis berarti meskipun kita sholat, nah sholat kita sia-sia, ya. Ya, jadi sebelum sholat, sebelum wudhu, hilangkan dulu najis itu ya.
dengan berwudu. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya. Siapa yang bisa menyebutkan arti dari kata menyebutkan macam-macam hadas? Ada yang bisa? Iya. Hadas besar dan hadas. Iya. Siapa lagi? Ada yang bisa uraikan? Yang mana dikatakan hadas besar dan hadas kecil? Ada yang bisa uraikan? Ada? Ya. Coba suaranya diperdengarkan semuanya dulu. Contoh hadas besar adalah mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Iya, mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi. Iya. Berikutnya. Contoh hadas kecil adalah buang air seni, buang air besar, dan buang angin. Iya, buang air seni, buang. Oke. Nah, yang terakhir pertanyaannya yang akan kita berikutnya adalah terkait dengan materi kita pada pagi ini, yaitu gambar apa di atas? Berwudu. Iya, berwudu ya. Nah, berikutnya terkait dengan materi kita, yaitu bersih itu sehat ya. Dengan kompetensi dasarnya itu memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan baik. Yang kedua, membedakan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan benar. Dan yang ketiga adalah menguraikan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan benar. Oke? Ya, jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi ini ya, terkait dengan materi wudu ya. Nah, oke, selanjutnya di depan kalian sudah ada buku paketnya yang masing-masing ya. Nah, untuk sebelum dalam materi, Pak Guru memberikan kesempatan untuk membaca materi wudu pelajaran 4. Ya, silakan, saya beri waktu 5 menit dari sekarang. Ya, silakan dibaca. Ada kesulitan, Akram? Ada? Ya, silakan dibuka pelajaran 4-nya ya. Oke. Silakan diamati gambar yang ada pada buku paketnya. Oke, sudah? Sudah. Nah, bagus. Nah, sekarang kegiatan kita selanjutnya adalah mengamati video ya, terkait tentang materi kita pagi ini. Nah, saya memberikan kesempatan kepada Anda semua untuk membuka aplikasi YouTube-nya di depannya masing-masing. Ya, coba dicari materi tentang tata cara wudu. Ya, silakan. Oke. Hadas besar dari hadas kecil yang akan kita
Anda harus berpakaian besar, pakaian harus bersih dan berjaga. Meskipun sudah mati, kita diwajibkan tidak pertama bersiap masih kedua membasuh wajah, ketiga membasuh sampai mata kaki. Membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Dan mengeluarkan lagi sebanyak 3 kali. Memasukkan ketiga dan keempat memasukkan sebanyak 3 kali. Keempat adalah memasukkan ketiga dan Sudah selesai semua? Oke, sudah. Ya. Nah, tadi Pak Guru memberikan kesempatan kalian untuk mengamati bukunya, mengamati video. Nah, sekarang Pak Guru memberi kesempatan kepada kalian. Adakah yang ingin dipertanyakan dari pengamatan kalian? Ada yang ingin dipertanyakan? Iya. Bagaimana cara mengusap telinga yang benar? Iya, coba perhatikan pertanyaan temannya. Bagaimana cara kita mengusap telinga dengan benar? Ya, mungkin tadi di videonya tidak terlalu diperlihatkan ya. Nah, ada yang bisa jawab? Ada? Kalau tidak ada, baiklah Pak Guru yang menjawab. Bagaimana cara mengusap telinga ya? Oke, caranya adalah ya, coba perhatikan tangannya ya. Nah, dalam mengusap, kegiatan mengusap telinga ini ada aturannya ya. Tidak boleh hajar sembarangan, tidak boleh asal basah ini telinga ya. Nah, ada caranya. Dua tangan yang bertugas ya. Telunjuknya bertugas di telinga bagian dalam ya. Nah, sedangkan ibu jarinya bertugas di bagian dalam telinga bagian luar ya. Nah, caranya bersihkan mulai dari dalam dan di luar, kemudian putar ke atas. Iya. Coba semua diperagakan dulu. Dua jari bertugas bagian dalam dan bagian luar ya. Coba dipraktekkan. Iya, semua. Oke, jadi sudah mengerti? Ya, Ananda, Arman sudah mengerti? Iya, bagus. Ada lagi pertanyaan? Ada yang mau dipertanyakan lagi? Yang kurang jelas mungkin dari buku atau dari videonya?
Nah, kalau begitu Pak Guru yang bertanya ya. Nah, sudah tadi. Oke, pertanyaannya adalah, nah, di video tadi atau di bukunya tadi telah kalian saksikan atau kalian telah cermati cara berwudu ya. Namun pada tata cara terakhir dijelaskan di situ tentang kata tertib ya. Tertib ya. Nah, yang Pak Guru ingin tanyakan, apakah maksud dari kata tertib dari tata cara berwudu? Cuma satu orang yang bisa. Ada lagi? Ada lagi di sebelah sini? Nah, coba. Tertib artinya teratur dari kegiatan awal sampai akhir. Coba didengar semuanya jawabannya. Tertib adalah teratur. Dari kegiatan awal sampai akhir. Iya, teratur dari kegiatan awal sampai akhir. Nah, coba cermati itu. Betul tidak? Betul tidak? Nah, jadi tertib itu adalah rangkaian kegiatan yang harus berurutan dilaksanakan ya. Tidak boleh terbolak-balik ya. Dari kegiatan awal, kegiatan tengah dan kegiatan harus berurutan ya. Ya, jadi betul yang dikatakan temannya tadi adalah apa? Tertib yaitu iya, teratur dari kegiatan awalnya sampai kegiatan akhir. Iya. Oke. Ya. Di depan monitor, coba diperhatikan monitornya di depan. Ya. Di situ ada gambar atau lambang. Kira-kira itu simbol apa itu? Hah? Ada yang temannya mengatakan bertanya. Apa lagi? Nah, ada? Nah, itu di atas adalah lambang atau simbol dari kegiatan kita selanjutnya adalah diskusi ya, diskusi. Nah, di kegiatan diskusi ini Pak Guru mengharapkan kalian aktif ya dalam kelompoknya ya. Satu orang nanti bertindak sebagai ketua, yang lain sebagai anggota ya. Namun anggota harus kerjasama dengan ketua ya. Ya. Nah, caranya saya bagi ke dalam 4 kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Nah, caranya saya menentukan kelompoknya. Saya menghitung ya dari ujung sana sampai 4 dan begitu seterusnya. Jadi siswa yang merasa dirinya punya kesamaan sebutan, misalnya nomor 1 harus bersatu dengan kelompoknya ya. Nah, kelompok 1 di sini nanti saya beri nama kelompok Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, terus siswa-siswa yang tergabung dalam angka 2 akan bergabung di kelompok 2 yang saya beri nama grup Umar bin Khattab. Dan yang ketiga yang tergabung dalam sebutan 3 siswa-siswanya itu akan tergabung di grup 3 yaitu saya beri label Utsman bin Affan. Dan grup terakhir yang tergabung di dalamnya adalah siswa-siswa yang memiliki samaan sebutan dari urutan tadi ya, yaitu nomor 4. Nama grupnya adalah Ali bin Abi Thalib. Oke, sekarang saya mulai ya. Saya menghitung 1, 2, 3, 4. Ingat tugasnya, bentuklah mejanya menjadi 4 kelompok ya, dan bergabunglah dengan temannya yang merasa dirinya satu kelompok ya. Oke, silakan dimulai. Nah, oke, sekarang sudah terbentuk ke dalam 4 kelompok ya. Nah, sudah ditentukan semua ketuanya. Sudah? Iya, sudah. Nah, baiklah, setelah kalian membentuk 4 kelompok, ya, Pak Guru akan membagikan atau menentukan nama-nama tiap kelompoknya ya. Nah, yang pertama tadi di sini grup apa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ya, jadi ini grupnya temannya ya, Abu Bakar As-Siddiq. Ya, grup kedua ini Umar bin Khattab.
Grup ketiga Usman bin, ya, dan grup terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Oke. Ya, sudah ditentukan semua ketuanya. Jadi ketua harus memimpin temannya, ya. Begitu pula anggota harus bekerja sama, ya. Oke. Nah, sekarang dibuka lembar kerja kelompoknya. Masing-masing ketua kelompok membuka di layar lembar kerja, ya. Lembar kerjanya, ya. Jadi ketua kelompok sudah membuka semua. Sudah. Ya, sudah membuka semua lembar kerjanya. Nah, di situ ada 2 pertanyaan, ya. Oke. Nah, kalian tadi sudah membaca buku, mengamati gambar di buku, mengamati video. Sekarang tugasnya berdiskusi dengan teman sekelompoknya, membahas soal atau masalah yang ada di layar monitor depannya, ya. Oke? Oke? Sekarang Pak Guru berikan kesempatan selama 5 menit. Oke? Silakan dikerja. Oke, waktunya selesai. Waktunya selesai. Ya. Bagaimana kelompoknya semua? Sudah selesai? Sudah.
Oke. Nah, setelah kalian mengerjakan, nah sekarang kegiatan berikutnya adalah present. Nah, jadi tugas kalian adalah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan kelas, ya, di depan teman-temannya. Oke. Nah, yang untuk tampil pertama, kira-kira kelompok siapa? Umar bin Khattab. Tunggu, saya kasih flash disk tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Asman bin Usman ingin mempresentasikan hasil nomor 1. Apa hukumnya bagi orang yang salat tapi tidak melaksanakan wudu? Ya, suaranya diperjelas agar temannya bisa menyimak dengan baik. Nomor 1. Apa hukumnya bagi orang yang salat tapi tidak melaksanakan wudu? Jawaban. Kata Rasulullah, salatnya tidak ada. Iya, kata Rasulullah, salatnya tidak ada. Yang ini temannya berpatokan dengan hadis, ya. Oke, selanjutnya. Nomor 2. Uraikan tata cara wudu. Jawaban. Berniat, membasuh kedua tangan hingga pergelangan tangan, berkumur-kumur, membasuh hidung, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian atau seluruh kepala, mengusap daun telinga, membasuh kaki hingga mata kaki. Oke. Sekianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok lain, ada tanggapan? Oke. Demikianlah. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Ya, oke. Dari kelompok lain ada tanggapan tidak? Ada? Oke. Ya, sekarang saya beri kesempatan pastinya. Nah, sekarang kesempatan kedua untuk grup kedua. Grup Ali bin Abi Thalib. Ya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ali bin Abi Thalib ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu. Apa hukumnya bagi orang yang salat tapi tidak melaksanakan wudu? Jawaban. Salatnya tidak diterima atau percuma. Ya, salatnya tidak diterima atau percuma. Oke. 2. Uraikan tata cara wudu. Jawaban. Berniat, membasuh kedua tangan hingga pergelangan tangan, berkumur-kumur, membasuh hidung, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian atau seluruh kepala, mengusap daun telinga, mengusap kaki hingga mata kaki. Oke. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak. Ya, siapa? Demikianlah hasil presentasi dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Nah, sekarang grup ketiga. Saya kasih kesempatan ini ya, grup Umar bin Khattab. Ya, silakan.
diterima. Ya, nomor 2. Uraikan tata cara wudhu. Jawab. Berniat membasuh kedua tangan hingga pergelangan tangan, berkumur-kumur, membasuh hidung, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian atau seluruh kepala, mengusap daun telinga, membasuh kaki hingga mata kaki. Ya, ada tanggapan tidak? Iya. Oke. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Ya, setelah kita menyelesaikan kegiatan diskusi, nah sekarang kegiatannya adalah tugas individu. Ya. Nah, di depan kalian, di depan monitor kalian telah tersedia lembar kerja Google Form ya. Nah, kalian langsung mengisi jawaban pertanyaan dari lembar kerja Google Form dan saya beri waktu 5 menit dari sekarang. Silakan dikerja. Ya, jadi bekerja secara individu ya. Bekerja secara individu. Ya, waktunya telah habis ya. 5 menit. Oke? Ya. Anak soleh? Siap. Anak soleh? Siap. Anak soleh? Siap. Oke ya. Nah, sekarang setelah kita mengerjakan tugas individunya, Pak Guru ingin mengajak kalian bermain games ya. Tahu itu games? Tahu. Ya, games adalah permainan. Oke? Nah, aturannya di sini ya, Pak Guru akan membagikan gambar ya. Ya, jadi kalian di sini gambar kita tidak tahu ini urutan keberapa ya. Ini adalah tata cara urutan wudhu ya. Jadi kalian mengamati gambarnya dan secara individu atau secara ya berbaris mengurutkan dirinya sesuai dengan urutan ya tata cara wudhu sebenarnya ya. Nah, misalnya kira-kira di sini gambarnya membasuh muka ya. Nah, ini kira-kira urutan keberapa dalam urutan wudhu. Nah, kalian secara sadar mengambil barisan di antara temannya ya. Kira-kira di urutan keberapa ya? Sudah mengerti? Oke, saya membagikan gambarnya ya. Sudah dapat gambarnya semua? Ya, sudah dapat gambarnya. Oke, saya kasih kesempatan dulu mengamati gambar yang ada di kartunya masing-masing ya. Amati gambarnya. Ya? Sudah?
Nah, sekarang saya kasih kesempatan untuk mengurutkan dirinya, ya. 1, 2, oke. Sini ya. Ya, di sini depan lagi. Ya, coba diselesaikan dulu kira-kira sebelum. Ya. Ya. Ya, diurutkan dirinya. Iya. Ya, silakan diurutkan dirinya. Ya, diurutkan dirinya. Iya. Oke. Nah, sekarang ditunjukkan gambarnya. Ya, nomor. Ya. Apa itu gambarnya? Iya, membasuh tangan. Berikutnya. Ya, gambar kedua. Berkumur-kumur. 3. Memperhatikan membasuh. Nah, ya, berikut. Perhatikan gambarnya. Ya. Berikut. Iya, membasuh. Iya, membasuh telinga. Membasuh, perhatikan. Iya, membasuh kaki. Oke. Kembali lagi. Iya, kembali lagi. Nomor 1. Membasuh tangan. Iya. Kemudian berkumur-kumur. Ya, hidung. Berikut membasuh. Ya. Iya, bagus. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, silakan di-game saya. Ya, jadi ya, kalian sudah mengerti ya tentang materi kita pada pagi hari ini. Oke. Nah, sekarang tibalah saat kita untuk membuat kesimpulan terhadap apa yang telah kita pelajari tadi pagi sampai detik ini ya. Nah, saya tanya kembali, materi kita pada pagi ini apa? Tentang bersih itu tema dengan subtema. Ya, subtema pelajaran 4 tentang wudu. Ya, tentang. Nah, wudu itu adalah untuk menghilangkan apa? Hadas kecil. Ya, menghilangkan hadas kecil. Nah, tata urutan wudu itu yang pertama apa? Membasuh tangan sampai berniat. Kedua, membasuh. Ya, ketiga, membasuh kumur. ya, berkumur-kumur. 4, ya, mencuci hidung atau menghirup air ke hidung ya, terus dilepas. Berikut, Membasuh muka. membasuh muka. Terus, Membasuh kedua tangan sampai sini. ya, membasuh kedua tangan hingga. Berikut, Mengusap sebagian. ya, mengusap sebagian atau seluruh bagian. Berikut, Mengusap daun telinga. ya, mengusap daun telinga. Berikut, Membasuh kaki. ya, membasuh kaki hingga mata. Kaki. Ya, dan terakhir tertib. Oke, itulah tadi ya materi kita yang sempat dibahas pada pagi ini ya. Nah, untuk tugas di rumahnya, silakan buat video mempraktikkan wudu ya, mempraktikkan wudu. Terus hasil videonya dikirim melalui aplikasi Google Class. Iya, Google Class. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini.
Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan kesehatan, dilindungi dari virus, dan segera kembali menjalani kehidupan normal seperti sedia kala. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi